Bayangkan momen ini. Anda dan pasangan baru saja selesai berhubungan intim. Biasanya kan ada obrolan ringan setelahnya, ya mungkin sekedar pelukan hangat gitu. Iya, atau usapan di punggung sambil ngobrolin rencana besok pagi kan? Betul banget. Tapi malam ini tuh beda. Begitu selesai, pasangan Anda langsung membalikkan badan, narik selimut, terus tertidur pulas, tanpa ngucapin sepatah kata pun. Wah, keheningannya pasti kerasa dingin banget ya. Sangat dingin. Dan di tengah keheningan itu, otak Anda mulai membunyikan alarm bahaya. Kayak, jangan-jangan ada orang lain nih. Itu pikiran yang menakutkan banget. Itu ketakutan yang sangat wajar. Maksudnya, otak kita emang dirancang buat nyari ancaman. Pas keintiman fisik nggak diikuti koneksi emosional, sistem kewaspadaan kita langsung merespon. Langsung nyari kambing hitam ya. Bener, kita langsung nyari kambing hitam yang paling logis, yaitu perselingkuhan. Nah, obrolan kita kali ini bakal masuk ke wilayah yang sangat sensitif itu. Jujur aja, waktu pertama kali ngelihat materi yang bakal kita bedah hari ini, saya sempet ngernyitin dahi. Oh ya? Karena sumber utamanya itu ya. Iya bener. Kita kan ngambil referensi dari sebuah video YouTube di kanal Kang Kumis. Judulnya itu provokatif banget. Bunyinya, ciri istri pernah dipakai pria lain. Kedengarannya kayak taktik murahan buat memata-matai pasangan kan? Kalau cuma baca judulnya sih, kesan awalnya emang sangat sensasional. Seolah-olah kita lagi diajarin cara jadi detektif swasta buat nangkep basah pasangan. Betul. Tapi setelah kita bedah transkripnya lebih dalam, isi materinya tuh sama sekali jauh dari kesan murahan itu. Kreator video ini justru nyajiin analisis psikologis yang sangat tajam soal dinamika hubungan. Dan ada satu hal penting yang harus dicatat di awal untuk pendengar kita ya. Oh iya, apa tuh? Walaupun judulnya nyebut istri, narasi di dalam videonya tegas menyatakan kalau pola ini berlaku dua arah. Ini dinamika universal yang bisa dialami sama suami maupun istri. Nah, catat itu. Jadi kita lagi ngebahas anatomi dari sebuah keretakan. Bukan sekedar siapa yang salah, tapi gimana celah itu bisa terbentuk sejak awal. Dan kreator video ini mulai dari titik yang sangat fundamental. Betul, dia ngajak kita ngebongkar ulang sebuah frasa yang mungkin udah ribuan kali kita dengar di setiap persepsi pernikahan. Maksudnya frasa, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalimat wajib di karangan bunga tuh. Tepat. Kita seringkali ngucapin tiga kata itu seolah-olah ya ketiganya adalah satu paket yang otomatis datang pas buku nikah ditandatangani. Tapi video ini ngasih koreksi psikologis yang krusial banget. Koreksi gimana tuh maksudnya? Paham. Berarti ada proses sebab akibat di sini ya? Nggak bisa langsung ujungnya aja. Sangat jelas, mawadah itu gairah, cinta, ketertarikan. Terus warahmah itu kasih sayang, empati pas ngelihat pasangan lagi kesusahan. Nah, sakinah itu rasa aman, ketenangan, dan kedamaian. Jadi sakinah itu kayak hasil akhirnya gitu ya? Bener banget. Video ini nyorot realita pahit, banyak pasangan nuntut adanya ketenangan di rumah. Mereka pengen pulang dan ngerasa damai? Iya, tapi tanpa mau bersusah payah merawat rasa cinta dan kasih sayangnya setiap hari. Padahal, kedamaian itu bukan kondisi bawaan. Kedamaian adalah hasil akhir dari cinta yang dipraktikkan secara aktif. Kalau dibayangin, buat Anda yang dengerin ini mirip banget sama proses ngebangun rumah. Kita punya sebidang tanah kosong, terus kita nggak mungkin datang dan langsung mencoba masang atap di udara kan? Nggak masuk akal kalau atapnya dipasang duluan. Nah itu, atap itu kan sakinah atau kedamaian yang kita pengen. Kalau dipaksa dipasang tanpa penyangga, atapnya bakal jatuh berdebum ke tanah. Kita harus repot-repot dulu gali fondasi, nyusun batu bata satu-satu. Dan ngaduk semen juga kan? Betul, yang mana itu adalah kerja keras harian dari mawadah dan warahmah. Setelah dindingnya kokoh dan tahan banting, barulah atap kedamaian itu bisa ditaruh di atasnya. Dan dinding cinta dan kasih sayang itu butuh perawatan terus-menerus. Kalau dindingnya mulai retak karena nggak pernah diperhatiin, atap ketenangan itu pelan-pelan bakal ikut miring dan akhirnya ambruk. Terus orang-orang pada kaget ya pas rumah tangganya runtuh. Ledak-ledak ya. Betul, keretakan itu malah merambes ke momen-momen yang paling sepi dan rentan, yaitu di ruang tidur. Video ini membedah sinyal bahaya yang muncul spesifik soal keintiman. Bentuknya kayak gimana tuh sinyal awalnya? Ada spektrumnya. Gejala awal bisa berupa penolakan terus-menerus, pasangan mulai punya 1001 alasan buat menghindar, kayak mengeluh capek,
badan sakit semua, atau sengaja tidur lebih awal. Sesuatu yang mungkin sesekali wajar sih, tapi jadi pola yang mengkhawatirkan kalau terjadi terus-terusan kan? Persis. Tapi kreator video ini masuk ke detail yang lebih meresahkan, yaitu perubahan pada apa yang dia sebut sebagai ritual pasca keintiman. Wah, apa itu ritual pasca keintiman? Dalam hubungan yang sehat, keintiman fisik itu ibarat jembatan menuju keintiman emosional. Setelahnya pasti ada komunikasi ringan atau interaksi nonverbal yang nunjukin koneksi. Tapi sinyal bahayanya, Sinyalnya pas tiba-tiba jadi mekanis ya? bener. Pas keintiman fisik selesai, semuanya tiba-tiba jadi mekanis, pasangan langsung buang muka, tertidur pulas, tanpa ada obrolan, bahkan tanpa ada kata aku tidur duluan ya, kayak yang biasa dilakuin. Ya ampun, itu mesti rasanya sangat mengisolasi ya. Berada di rancang yang sama, jaraknya cuma beberapa sentimeter, tapi secara emosional rasanya kepisah ribuan kilometer. Kebekuan emosional semacam itu sangat menyiksa. Dan spektrum ini bisa berlanjut sampai ke titik di mana nggak ada respon sama sekali. Tubuhnya ada di sana tapi pikirannya entah kemana. Kayak raga tanpa jiwa gitu ya. Iya, narasi di video ini pakai istilah kerikil-kerikil tajam rumah tangga. Sebelum nikah, kita sering naif, ngira berjalanannya bakal semulus jalan tol. Kita lupa kalau godaan, kebosanan, dan setan dalam bentuk apapun selalu siap memanfaatin celah dari fondasi yang goyah tadi. Bentar, tunggu dulu. Ini agak ekstrim kan? Saya paham kalau perubahan sikap yang drastis itu bikin panik. Tapi masa iya kalau pasangan kita ketiduran dan langsung ngorok sehabis berhubungan, kita harus langsung curiga dia punya simpanan? Itu pertanyaan yang bagus banget. Hidup di zaman di mana orang bisa kerja 10-12 jam sehari. Nggak masuk akal nggak sih kalau dia sekedar sangat kelelahan? Nah, disinilah letak kedalaman dari materi yang kita bedah ini. Kreator video ini ternyata sangat mengantisipasi pola pikir reaktif kayak gitu. Oh, dia sadar soal itu juga. Sangat sadar. Justru dia ngasih peringatan keras supaya kita nggak gegabah. Ada kalimat yang ditekankan banget di sana, yaitu jangan langsung divonis. Jadi dia menyadari kalau kelelahan kronis bisa terlihat sama persis dengan ciri-ciri perselingkuhan. Bener banget. Kita harus bicara soal kapasitas kognitif dan emosional manusia modern. Pas seseorang kerja mati-matian, ngadepin stres, klien yang marah, atau target yang nggak masuk akal, Otak mereka ngonsumsi energi yang luar biasa besar kan? tepat. Dan pas mereka pulang ke rumah jam 9 atau 10 malam, baterai emosional mereka benar-benar udah di angka 0%. 0%. Mereka bahkan nggak punya tenaga lagi buat sekedar berbasa-basi. Betul, melakukan percakapan yang rentan, bersikap hangat, atau ngasih afirmasi cinta, itu butuh bandwidth emosional. Pas energi itu habis, manusia secara insting bakal masuk ke mode bertahan hidup. Mode bertahan hidup yang gimana tuh? Mereka bakal narik diri, nutup komunikasi, dan langsung nyari tidur buat mulihin sistem saraf mereka. Dari luar, sikap dingin ini kelihatan identik banget sama seseorang yang lagi nyembunyiin rahasia besar. Atau kehilangan ketertarikan ya? Iya, padahal mekanismenya beda. Yang satu karena pengkhianatan, yang satu lagi murni karena tangki energinya emang udah kosong. Kalau gitu, ini mirip banget sama cara kerja alarm kebakaran di rumah. Bayangin jam 2 pagi, alarm asap di langit-langit rumah Anda tiba-tiba bunyi nyaring. Panik kan? Pasti panik, jantung langsung deg-degan. Jelas, alarm itu kan sinyal bahaya. Persis kayak pas pasangan Anda tiba-tiba jadi sangat dingin dan menjauh. Bunyinya sama-sama membekakkan telinga. Iya, respons fight or flight kita langsung aktif. Tapi, alarm yang bunyi itu belum tentu berarti rumah Anda lagi dilalap api besar dan Anda bakal kehilangan segalanya. Bisa jadi bunyinya dipicu sama asap dari roti yang gosong di pemanggang karena Anda lupa nyebut colokannya. Masuk akal, masuk akal. Keduanya, entah itu kebakaran rumah atau sekedar roti gosong, bikin alarm bunyi. Keduanya juga butuh perhatian Anda. Anda nggak mungkin tidur lagi sambil ngebiarin alarm itu nyala. Tapi penanganannya kan sangat bertolak belakang. Benar banget. Kalau Anda memperlakukan roti gosong dengan kepanikan yang sama kayak kebakaran rumah, Gimana tuh? Anda mungkin bakal ngambil selang air bertekanan tinggi dan nyemprotin ke seluruh penjuru dapur, Persis. dan akhirnya Anda sendirilah yang ngehancurin dapur itu, bukan apinya. Dalam konteks hubungan, nyemprotin air bertekanan tinggi itu sama dengan melempar tuduhan perselingkuhan yang nggak berdasar ke pasangan yang sebenarnya cuma kelelahan. Wah, itu fatal sih.
Tuduhan gegabah itu bakal ngehancurin kepercayaan yang tersisa. Anda merusak dapurnya sendiri karena salah baca situasi. Itu poin yang sangat kritis. Tuduhan perselingkuhan adalah sebuah peluru yang kalau udah ditembakkan, nggak bisa ditarik kembali. Sekali Anda nuduh pasangan yang nggak bersalah, Anda nyiptain luka baru yang seringkali lebih parah dari masalah awalnya. Itulah kenapa nahan diri dari bias konfirmasi itu penting banget ya. Betul, kalau kita udah telanjur curiga duluan, kita bakal ngelihat setiap hela napas pasangan yang kelelahan sebagai bukti kejahatan, bukan sebagai permintaan tolong kalau dia butuh istirahat. Nah, lalu kita sampai pada pertanyaan besarnya nih. Alarmnya bunyi. Pasangan kita jelas-jelas berubah jadi sedingin es. Kita sadar kita nggak boleh memvonis dan nyemprotin air sembarangan. Tapi kita juga nggak bisa diam aja ngebiarin jarak ini jadi permanen. Di titik kebuntuan ini, apa solusi konkret dari materinya? Video ini nawarin sebuah pendekatan yang nuntut tingkat kedewasaan ekstrim. Saya nyebutnya sebagai komunikasi radikal. Komunikasi radikal. Oke, langkah pertamanya apa? Langkah pertamanya sangat praktis. Cari momen yang benar-benar netral. Jangan bahas ini pas salah satu dari kalian lagi siap-siap berangkat kerja atau pas lagi nahan amarah habis bertengkar. Cari waktu di mana kalian berdua duduk dengan tenang. Oke, setting tempatnya udah pas nih. Suasananya tenang. Terus apa yang harus diucapin? Alih-alih ngelempar tuduhan kayak, kamu ada main sama orang lain ya? Video ini nyaranin kita untuk nanyain satu pertanyaan yang sangat telanjang dan terbuka. Pertanyaan apa tuh? Kita harus natap mata pasangan dan nanya, sebenarnya apa yang kamu inginkan dari saya? Wow, itu luar biasa menakutkan sejujurnya. Sangat menakutkan buat ego kita. Iya kan? Pertanyaan itu maksa kita buat melepas semua baju besi ego kita. Nggak ada ruang buat berdebat soal misalnya siapa yang lupa buang sampah. Kalau kita nanyanya sereflektif itu. Bener banget, karena pertanyaan itu nggak nyerang mereka, melainkan memposisikan diri kita sendiri yang siap dievaluasi. Dan disinilah bagian paling menantangnya. Pasti. Dengerin jawabannya kan? Tepat. Bertanya itu butuh keberanian, tapi tantangan sesungguhnya adalah apa yang harus kita lakuin setelah pertanyaan itu keluar. Kita harus ngunci mulut kita dan benar-benar dengerin jawabannya. Kreator materi ini ngasih peringatan kuat. Bersiaplah, karena jawaban yang keluar mungkin bakal sangat menyayat hati. Tentu aja. Karena kalau kita ngasih izin ke seseorang buat benar-benar jujur, mereka bakal ngeluarin semua hal yang selama ini mereka tahan. Betul. Pasangan Anda mungkin nggak lagi selingkuh, tapi dia mungkin bakal natap Anda dan bilang, aku capek karena kamu terlalu egois. Atau, kamu nggak pernah ngebela aku di depan keluargamu. Atau mungkin bilang, aku ngerasa sendirian walaupun ada kamu di rumah. Nah, hal-hal kayak gitu secara langsung bakal menghantam ego kita. Secara insting kita pasti pengen ngebales, pengen ngebela diri, pengen ngebuktiin kalau dia juga salah. Ini bikin saya ngebayangin analogi lampu neon di maman yang berantakan. Nanya apa yang kamu inginkan dari saya, itu ibarat nyalain lampu neon pijar berwarna putih terang di sebuah gudang gelap yang udah bertahun-tahun gak dibersihin. Lampunya pasti silau banget kan? Silau dan nyakitin mata. Tiba-tiba kita bisa ngelihat semua debu, sarang laba-laba, dan sampah yang selama ini kita abaikan di kegelapan. Lampu itu nggak nyiptain kotorannya. Lampu itu cuma mengekspos apa yang sebenarnya udah ada di sana. Dan naluri pertama kita pasti pengen matiin lampu itu lagi kan? Iya, karena kenyataannya terlalu jelek buat dilihat. Tapi kalau Anda matiin lampunya, ruangannya tetap kotor. Anda cuma milih buat pura-pura nggak tahu. Video ini secara brilian minta kita untuk nahan rasa sakit dari cahaya lampu neon tersebut. Terimalah kenyataan pahit yang disampaikan pasangan Anda. Jadi kita pakai kejujuran yang nyakitin itu sebagai peta buat ngebersihin ruangan yang berantakan tadi ya. Betul, jadiin itu landasan buat memperbaiki kelemahan diri kita sendiri sebagai suami atau istri demi menyelamatkan fondasi rumah tangga. Coba kita pikirin betapa ironisnya ini. Judul videonya seolah manggil orang-orang yang pengen main peran sebagai detektif. Orang-orang yang pengen ngumpulin bukti buat menghakimi pasangannya. Terkadang kita emang lebih suka nyalain pihak luar kan? Benar. Nyalain perselingkuhan atau orang ketiga. Karena itu ngebebasin kita dari tanggung jawab. Kalau pasangan kita selingkuh, kita ini korban yang suci. Tapi materi ini membalik logika itu 180 derajat. Alih-alih nyari kesalahan pasangan,
kita malah dipaksa buat bercermin. Iya, dipaksa ngelihat ke dalam diri sendiri. Karena nerima kalau hubungan ini merenggang akibat kegagalan kita sendiri sebagai pasangan, itu jauh lebih berat secara psikologis daripada percaya kalau pasangan kita digoda orang lain. Menerima kritik jujur, itu butuh pembunuhan ego ya. Dan itulah esensi dari kedewasaan emosional yang lagi diajarin di sini, bahwa rumah tangga yang bertahan bukanlah rumah tangga yang bebas dari masalah, melainkan yang diisi sama dua orang dewasa yang bersedia saling dengerin evaluasi paling pahit sekalipun tanpa saling menghancurin. Obrolan kita kali ini benar-benar ngebawa kita ke tempat yang gak terduga ya. Dari sebuah judul konten yang kayaknya didesain buat viral dengan sensasi, kita justru membedah sebuah kelas master tentang struktur bangunan cinta. Sebuah pelajaran yang sangat mendalam. Bener, kita diingatin kalau mawadah dan warahmah adalah kerja fisik dan emosional harian yang harus diselesain sebelum kita punya hak untuk nuntut sakinah. Kita juga belajar kalau otak kita yang panik sering keliru ngebaca kelelahan ekstrim sebagai pengkhianatan. Dan nyemprotin air ke roti gosong cuma bakal ngehancurin dapur kita sendiri. Dan pada akhirnya, kita ditantang untuk berani melakukan komunikasi radikal itu. Iya, nelan ego kita demi keutuhan hubungan. Kalau kita tarik mundur sedikit nih buat ngelihat gambaran yang lebih luas, ada satu hal yang terus ngusik pikiran saya dari diskusi kita hari ini. Apa tuh? Kreator video ini dengan jelas nekenin kalau stres kerja dan kelelahan fisik bisa memicu penarikan diri emosional yang identik sama perselingkuhan. Ini seharusnya memicu pertanyaan eksistensial yang jauh lebih besar buat kita yang hidup di era modern ini. Pertanyaan kayak gimana maksudnya? Apakah rutinitas harian kita yang tanpa henti, tuntutan buat selalu produktif, dan ambisi karir yang terus memburu kita? Apakah itu ngehancurin hubungan kita? Iya, apakah itu diam-diam lagi nguras abis bandwidth emosional yang seharusnya kita sisain buat orang terpenting di hidup kita? Sampai pada titik di mana pasangan yang tidur di sebelah kita tiap malam nggak bisa lagi ngebedain apakah kita ini sekedar kehabisan tenaga karena pekerjaan, ataukah kita pelan-pelan udah kehabisan cinta buat mereka? Wow, itu pertanyaan yang tajam banget. Buat Anda yang lagi dengerin, kalau kesuksesan profesional kita di luar rumah dibayar dengan kebekuan emosional di dalam rumah, mungkin kita perlu mendefinisikan ulang apa arti kemenangan yang sebenarnya. Bener sekali. Harus direnungkan itu. Landscape dari sebuah hubungan manusia itu emang gak bakal pernah sejelas indikator bensin di dashboard mobil Anda. Gak ada lampu merah yang pasti nyala pas cinta mulai habis. Semuanya selalu ada di area abu-abu. Tapi setidaknya kita bisa meraba jalan ya. Betul. Dengan nahan diri dari asumsi yang merusak dan punya keberanian buat nanya, sebenarnya apa yang kamu inginkan dari saya? Kita setidaknya mulai meraba jalan di tengah kegelapan itu. Mungkin ruangannya masih berantakan, tapi sekarang kita punya cukup cahaya buat mulai ngebersihinnya bareng-bareng. Sebuah langkah awal yang baik. Pastinya. Terima kasih banyak buat Anda yang udah nemenin penjelajahan materi kita hari ini. Tetaplah kritis, tetap pelihara rasa ingin tahu Anda, dan jangan takut untuk nyalain lampu dalam hubungan Anda. Sampai jumpa di sesi bedah topik kita selanjutnya.